Kalau dilihat dari aspek psikologis, tentu Jokowi barangkali lebih nyaman kalau dia mengendorse Ganjar Pranowo sebagai mitra aliansi. Karena di Ganjar Pranowo paling tidak ada yang namanya darah biru. Feodalismenya pasti akan berkurang jauh karena mereka semua bukan darah biru dalam politik. Sementara kalau Puan Maharani kan mengikuti terah Bung Karno, ada darah biru politik dan seolah-olah tidak boleh pihak lain masuk di sana. Lagi pula mendorong Ganjar Pranowo jauh lebih gampang, jauh lebih mudah. Jauh lebih gampang, jauh lebih mudah dibandingkan mendorong Puan Maharani. Biasanya disinilah karakter seseorang itu diuji. Dan Ganjar tampil dengan gaya menenangkan. Dia turun ke lapangan sambil bersepeda, naik motor, sekedar menyapa warganya sambil bagi-bagi masker. Itulah cara Ganjar mengedukasi warga kelas bawah. Dia hadir dan berkomunikasi dengan mereka, mendengar keluhan sambil mengajari supaya tetap menjaga jarak supaya tidak tertular. Tapi dalam situasi seperti ini, pencitraan memang sebuah keharusan. Karena dengan pencitraan lewat media, warga akhirnya tahu bahwa pemimpin mereka ada. Dan yang paling penting mereka melihat bahwa bagaimana karakter pemimpin mereka sesungguhnya. Ini adalah satu fenomena di mana gerakan ini muncul dari bawah, bukan dari atas. Yang berharap ada pemimpin transformatif seperti Ganjar Pranowo yang kemudian bisa diharapkan untuk bertanding di 2024 nantinya. Nah, kalau melihat peluangnya, saya kira 50-50 ya, Ganjar Pranowo ini akan didukung atau tidak oleh PDIP. Satu sisi, kalau melihat saat ini memang kecenderungan agresivitas Ganjar Pranowo ini direm, supaya tidak ada konflik internal, tidak ada friksi di internal. Tapi pada saat yang lain, saya kira PDIP akan realistis membaca situasi politik di 2024. Tentunya akan memilih dan mengusung calon presiden yang memiliki rekam jejak elektabilitas yang cenderung leading dan kemungkinan akan memenangkan pertarungan di 2024. Pengamat politik Refli Harun mengibaratkan Ganjar Pranowo seperti anak macan di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP jelang Pilpres 2024. Hal tersebut dikarenakan Ganjar memiliki kapasitas dan peluang untuk mengancam posisi Puan Maharani yang digadang-gadang bakal diusung PDIP sebagai capres. Terlebih lagi, elektabilitas Ganjar semakin moncer akhir-akhir ini. Menurut Refli, Megawati sudah membaca bahwa Ganjar akan menjadi ancaman untuk mengganggu terah Presiden pertama RI, Soekarno, di PDIP. Refli pun meragukan Puan Maharani bisa tampil sebagai pemimpin sebagaimana Megawati dan Soekarno. Refli menyebut Soekarno dan Megawati tampil sebagai pemimpin melalui hasil perjuangan. Contohnya, Megawati memimpin PDIP dari hasil perjuangan melawan otoritarianisme Orde Baru. Adapun Puan, menurut Refli, berada di posisi saat ini ketika PDIP sudah menjadi partai pemenang 3 kali. Refli pun menyebut karisma kepemimpinan Puan tidak akan kuat tanpa Megawati. Faktor-faktor itulah yang membuat posisi Puan bakal terancam oleh kehadiran Ganjar. Refli kemudian menambahkan, Ganjar memiliki banyak atribut yang membuat dirinya terlihat lebih siap bertarung di Pilpres 2024 ketimbang Puan. Selain itu, Ganjar juga masih punya rentang karir politik yang panjang bersama PDIP. Moncernya elektabilitas Ganjar kembali terlihat dari rilis survei Indo Strategik. Nama Ganjar kembali masuk 3 besar tokoh-tokoh yang difavoritkan di Pilpres 2024. Sama seperti rilis survei sebelum-sebelumnya, elektabilitas Ganjar bersaing dengan Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Sedangkan Puan Maharani tidak masuk dalam 10 besar tokoh terfavorit di Pilpres 2024 berdasarkan rilis survei Indo Strategik. Elektabilitas Puan bahkan masih kalah dari tokoh perempuan lainnya seperti Tri Risma Harini dan Hovifah Indar Parawansa. Direktur Eksekutif Median Riko Marbun berpandangan elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo jauh lebih unggul dibandingkan Puan Maharani. Riko menjelaskan, setidaknya ada 3 tahap penting yang menjadi penilaian figur pas atau tidak untuk diusung dalam Pilpres nanti. 3 tahap itu adalah popularitas, kesukaan, dan elektabilitas.
Ganjar sudah di tahap akhir atau punya elektabilitas, sementara Puan belum selesai di tahap pertama. Untuk itu, Riko menilai PDIP harus melihat realita yang terjadi dalam menentukan jagoan yang akan diusung pada Pilpres 2024. PDIP sendiri menjadi satu-satunya parpol yang sudah memenuhi presidensial threshold untuk mengusung pasangan calon tanpa koalisi. Sebelumnya, nama Ganjar Pranowo dan Puan Maharani digadang-gadang kandidat capres yang bakal diusung dari PDIP. Namun, keputusan capres ada di tangan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Puan Maharani memang akhir-akhir ini cukup aktif mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah, termasuk berkaitan dengan penanganan pandemi COVID-19. Sikap Puan Maharani mengkritik pemerintah ini mendapat respon dari banyak pihak, salah satunya pengamat politik Rustam Ibrahim. Rustam menilai sikap Putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri itu salah. Sebab, kata Rustam, Puan merupakan Ketua DPR RI yang tentunya menjadi pemimpin koalisi besar partai pendukung pemerintah saat ini. Seharusnya bukan menjadi pengkritik, tetapi memuluskan agenda-agenda pemerintah di DPR RI. Menurut Rustam, kritik bukanlah menjadi urusan Puan Maharani, tetapi oposisi. Rustam menjelaskan, kritik yang disampaikan tersebut akan merugikan Puan sendiri. Mengkritik pemerintah tidak akan membuat elektabilitas Puan naik, justru mengurangi simpati. Seperti diketahui, belakangan ini Puan Maharani cukup sering mengkritik kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Beberapa kritik yang disampaikan Puan seperti mendesak pemerintah membangun sistem perlindungan tenaga kesehatan dan memperingatkan Jokowi untuk memperbaiki komunikasi publik. Sementara itu, PDIP tidak ambil pusing dengan beragam olok-olok dan kritik atas menjamurnya baliho dan billboard salah satu pimpinannya, Puan Maharani. Justru, baliho-baliho tersebut dianggap punya pesan kuat untuk kader Banteng. Hal ini disampaikan politisi PDIP Arteria Dahlan kepada rakyat Merdeka. Menurut Arteria, Puan merupakan salah satu simbol keberhasilan partai di dalam politik Indonesia. Ada kerja keras pasukan partai yang membawa Putri Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri itu menjadi Ketua DPR perempuan pertama. Loyalitas Puan itu mengklaim perasaan yang sama ada di seluruh kader Banteng. Anggota Komisi 3 DPR itu juga mengatakan, kader PDIP sangat bangga sekali dengan keberadaan baliho tersebut, sebab Puan adalah cucu biologis dan ideologis dari proklamator Bung Karno. Hal ini menjadi pelecut semangat para kader untuk semakin giat dan mendekatkan jiwa raganya kepada rakyat. Legislator dari daerah pemilihan Jawa Timur 6 itu juga menerangkan, pemasangan baliho tersebut lebih bersifat internal atau bisa juga terkait posisinya sebagai Ketua DPR.